Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, akan kita masuki insyaallah bab baru, yaitu tentang riya. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan bab ma jaa'a fi riya. Bab ma jaa'a, yakni larangan dan ancaman serta hukum fi riya, jaa'a fi riya, yang ada, yang datang tentang riya, larangannya, ancamannya, dan penjelasan tentang hukumnya. Nah, di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan secara tegas di dalam judul hukumnya, namun dapat disimpulkan dari dalil yang beliau sebutkan bahwa riya hukumnya adalah haram, dan para ulama menerangkan riya ada yang syirik akbar dan ada yang tergolong syirik asghar, ada yang tergolong syirik besar dan ada yang tergolong syirik kecil. Nah, adapun keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid sangat jelas, karena riya itu merupakan bagian dari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Bisa mencabut tauhid dari akarnya jika itu adalah riya yang syirik akbar, syirik besar, dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang semestinya, yang wajib, jika riya tersebut tergolong syirik asghar, syirik kecil. Dan kita bertauhid ini membahas tentang pengertian tauhid, keutamaannya, bagaimana cara merealisasikannya. Demikian juga membahas tentang hal-hal yang berlawanan dengannya, berlawanan dengan at-tauhid. Adapun pengertian riya, riya pengertiannya adalah secara bahasa merupakan masdar dari ra'a yura'i. Ra'a yura'i, wazan fa'ala yufa'ilu. Masdarnya adalah fi'alan dan mufa'alatan menjadi riya'an wa mura'atan. Ra'a yura'i, huruf-huruf aslinya kata dasarnya adalah ra'a, yang artinya melihat. Sehingga riya itu berkaitan dengan ar-ru'yah, berkaitan dengan penglihatan, berkaitan dengan penglihatan. Lantas apa maksudnya? Apa makna riya di dalam istilah para ulama? Di dalam istilah para ulama, riya diartikan dengan ya, kita ambil pengertian yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Riya yaitu izharul ibadah, izhar al-ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi ru'yatin nas laha, dengan niat, dengan tujuan agar manusia melihat ibadah itu, fayahmadunahu 'alaiha, lalu mereka memujinya dengan ibadah itu. Lalu mereka memuji pelakunya dengan sebab ibadah itu. Ini riya.
diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, mirip dengan riya, yaitu as-sum'ah. Perbedaannya adalah as-sum'ah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang didengarkan, yang terdengar, seperti al-qiraah, membaca Al-Quran, seperti ceramah, berkhutbah, berpidato, berzikir. Ya. Demikian juga termasuk dalam sum'ah adalah menyebut-nyebut ibadah yang pernah dilakukan. Menyebut-nyebut ibadah yang pernah dilakukan dengan tujuan, semua itu dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Adapun riya seperti tadi berkaitan dengan penglihatan, jadi ibadah-ibadah yang terlihat. Seseorang mengerjakan ibadah agar dilihat oleh orang lain, lalu dipuji dengan ibadah itu. Adapun sum'ah, ibadah yang terdengar, ya, dia perdengarkan keindahan bacaan Al-Qur'annya, atau dia berusaha, ya, menyampaikan orasi, menyampaikan khutbah, ceramah, ya, dia perindah, dia perbagus sebisa mungkin agar dipuji, didengar oleh orang lain dan dipuji dengan sebab itu. Demikian pula seperti tadi at-tahadduts, menyebut-nyebut ibadah yang pernah dilakukan agar orang lain tahu dan memujinya, ini juga termasuk sum'ah. Nah, sehingga riya dan sum'ah itu sejenis dan sangat berbahaya, dilarang di dalam syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a Allahu bih wa man sam'a Allahu bih. Barang siapa ra'a berbuat riya, ra'a Allahu bih, maka Allah akan menampakkan kekurangannya, aib-aibnya. Dia ingin menampakkan kehebatannya, ingin menampakkan kualitas ibadahnya di hadapan orang lain, namun balasannya nanti adalah Allah bih. Allah justru akan menampakkan aib-aibnya dan celah yang ada padanya. Wa man sam'a Allah bih. Dan barang siapa berbuat sum'ah, maka Allah akan membuat orang lain mendengar dan mengetahui kekurangan-kekurangannya. Nah, bab ini nampak membahas tentang satu macam kesyirikan yang bersifat khafi, yang bersifat samar. Sebab kesyirikan ya dapat terbagi menjadi dua, ditinjau dari nampak atau tidaknya, terlihat ataukah tidak, maka kesyirikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik zahir. Syirik zahir itu syirik yang nampak, yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh yang nampak, seperti menyembelih, ya, dalam rangka dengan niat untuk bertaqarrub ibadah kepada selain Allah, beristighatsah dengan selain Allah, ya, bersujud, menyembah, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik zahir. Adapun macam kedua adalah syirkun khafiyun, syirkun khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi yang terjadi di dalam qalbu. Ya, bisa saja seseorang terjatuh dalam kesyirikan, bahkan itu syirik akbar, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena jenis kesyirikannya adalah syirik khafi. Nah, riya tergolong syirik khafi.
Riya tergolong syirik khafi. Nah, bab yang disebutkan oleh para penulis, oleh penulis al-mu'allif rahimahullah sebelumnya, ini banyak membahas tentang syirik, macam-macam syirik yang bersifat zahirah, yang nampak. Ini di bab sebelumnya. Nah, sekarang ini di bab ini beliau membahas tentang syirik yang bersifat khafi. Ya, beliau mulai dengan pembahasan riya. Nah, tadi kita singgung bahwa riya terbagi menjadi dua macam. Riya dapat menjadi syirik akbar dan dapat tergolong syirik asghar. Nah, sebelumnya perlu kita pahami bahwa kesyirikan itu diklasifikasikan dengan beberapa tinjauan. Ya, seperti yang kita singgung sekilas tadi, ditinjau dari segi terlihat atau tidaknya syirik terbagi menjadi dua, zahir dan khafi. Ya, atau jali dan khafi, sama saja. Ditinjau dari sisi yang lain, besar atau kecilnya, maka syirik terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Akbar mengeluarkan dari Islam dan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, dari segi besar atau kecilnya, ternyata riya bisa memasuki dua jenis kesyirikan. Bisa tergolong syirik akbar dan bisa tergolong syirik asghar. Riya yang merupakan syirik akbar itu merupakan riya'ul munafiqin. Riya'nya orang-orang munafik. Riya'nya orang-orang munafik. Ya. Yaitu riya' dalam segala ibadah, di setiap ibadah. Nah, riya' dengan menampakkan Islam, dasar Islam, bahwa dia adalah seorang muslim, membaca dua kalimat syahadat, tujuannya bukan lillahi ta'ala, tetapi agar dilihat oleh kaum muslimin dan bisa hidup tenang di tengah-tengah mereka. Padahal dalam hatinya tidak meyakini makna dua kalimat syahadat. Demikian juga tentunya akan dilanjutkan riyaknya di setiap ibadah selalu riyak. Karena memang sejak awal, ya dari asalnya memang tidak ikhlas lillahi ta'ala, dia berislam. Maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga tidak ikhlas. Tujuannya hanya agar bisa hidup tenang di tengah kaum muslimin, dianggap muslim, ya mengerjakan salat karena riya, agar dilihat oleh kaum muslimin. Ya, membayarkan zakat, berpuasa, berhaji, bahkan berjihad seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Mereka berjihad bersama beliau, tapi riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Inilah riyanya orang-orang munafik. Mereka menampakkan Islam dan ibadah-ibadah, namun mereka menyembunyikan kekafiran dan cabang-cabang kekafiran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang riya orang-orang munafik ini, ya seperti di dalam surat An-Nisa, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'una an-nas, mereka yang orang-orang munafik riya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Riyanya orang-orang munafik. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah
illa qalila. Adapun macam yang kedua, riya yang tergolong syirik asghar, syirik kecil. Riya macam yang kedua ini ya, muncul dari kaum muslimin. Berbeda dengan riya macam yang pertama, la yasduru min mu'min. Ya, tidak muncul dari seorang yang benar-benar beriman. Macam yang kedua ini terkadang terjadi pada seorang muslim. Ya. Yaitu riya yang terjadi di sebagian amal ibadah saja, ibadah tertentu. Tidak riya di setiap kali beribadah. Ya, demikian juga tidak riya dalam mengucapkan dua kalimat syahadat billahi ta'ala dia berislam. Hanya saja terkadang di dalam ibadah-ibadah tertentu muncul niat riya ini. Nah, riya macam yang kedua ini syirik asghar. Ya, bagaimana hukum ibadahnya? Hukum ibadah yang ya, tersisipi dengan niat riya. Riya yang merupakan syirik asghar. Ya. Ada beberapa keadaan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ada tiga keadaan riya macam yang kedua ini. Keadaan yang pertama adalah riya yang menjadi dasar pendorong seseorang beribadah. Nah, sehingga dia melakukan ibadah pada mulanya memang didorong oleh niat riya. Seperti orang yang tidak mengerjakan sholat ketika mengetahui ada orang lain yang dia harapkan pujiannya, maka dia bangkit mengerjakan sholat, misalkan. Nah, maka ini merupakan kesyirikan, syirik asghar. Ya, dan ini bukan syirik akbar. Kenapa? Karena dia tidak menghamba, tidak merentah ya kepada selain Allah. Dia sekedar mengharapkan pujiannya. Jadi ini bukan ta'abbud, tadallul, perendahan, penghambaan kepada selain Allah, sekedar mengharapkan pujian. Nah, ini hukum ibadahnya adalah batil, ibadahnya tidak sah, batal, tidak sah. Keadaan yang kedua adalah ya, niat riya yang muncul di pertengahan ibadah. Artinya pada mulanya niat yang mendorong dia untuk beribadah adalah lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah di awalnya. Namun kemudian muncul niat riya di pertengahan ibadah. Nah, dalam keadaan ini bagaimana hukum ibadahnya? Hukum ibadahnya ya, ada perincian. Yang pertama ya, hukum ibadahnya ada perincian yang pertama. Nah, kita lihat ibadah ini saling berkaitan ataukah tidak? Ya, saling berkaitan. Awal dengan akhirnya, awal ibadah dengan akhir ibadah. Jika tidak saling berkaitan, artinya itu ibadah yang tersendiri, sendiri-sendiri. Ya, maka ya, ibadah atau bagian
yang dia kerjakan dengan ikhlas, bagian ibadah yang dia kerjakan dengan ikhlas itu sahihah, sah, diterima dan tidak batal. Yang batal ya, hanya bagian ibadah yang tersisih oleh dia. Contohnya adalah ibadah sedekah. Ya. Ibadah sedekah. Seseorang ingin bersedekah sebanyak misalkan 1 juta. Ya. Ibadah sedekah sebanyak 1 juta rupiah misalkan. Dia berikan separuhnya 500.000 dalam keadaan ikhlas. Ketika dia memberikan 500.000 yang tersisa, ya dia mengeluarkannya dengan disisipi niat riya. Maka 500.000 pertama yang dia sedekahkan sahihah, sah sebagai sedekah. Adapun yang kedua tidak, karena tidak saling berkaitan. Ya, karena ibadah sedekah ini tidak saling berkaitan. Ya, yang terakhir, bagian yang terakhir tidak terbangun di atas bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama juga tidak memiliki keterkaitan dengan bagian yang kedua. Nah, adapun jika ibadahnya saling berkaitan dan dari akhiruna an awwaliha, saling berkaitan, satu kesatuan, tidak terpisahkan, ibadah yang tidak terpisahkan, satu kesatuan. Ya. Seperti ibadah apa? Ibadah salat. Ya. Satu kesatuan. Ya, satu bagian sah. Ya. Atau apa namanya, jika ada satu bagian sebagian dari ibadah salat tidak sah, maka tidak akan sah juga bagian-bagian yang lain. Artinya salatnya tidak sah secara keseluruhan. Jika ibadahnya saling berkaitan, ya, maka ini ada dua keadaan lagi. Yang pertama adalah yudafi'. Dia berusaha menepis riya yang muncul. Muncul niat riya, kemudian dia tepis. Dia berusaha untuk menghilangkannya. Ya, dia berpaling darinya dan membenci ya niat riya tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, ibadahnya sah dan niat riya yang sempat muncul itu tidak berpengaruh. Ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan ya umatku ya dalam hal apa yang muncul di dalam hati mereka, di dalam batin mereka, selama mereka tidak mengerjakannya atau mengucapkannya, sekedar muncul kemudian ditepis. Jadi niat-niat yang tidak baik, pikiran-pikiran yang buruk, jika muncul kemudian segera ditepis, maka innallaha tajawaza, Allah telah memaafkan. Nah, jadi contohnya mudah, muncul niat riya di pertengahan salat kemudian ditepis, maka ini tidak memudaratkan dan tidak mempengaruhi keabsahan salatnya. Keadaan yang kedua adalah dia biarkan niat riya itu tidak dia tepis. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa ya, menyatakan bahwa ibadahnya batal secara keseluruhan. Jika itu adalah ibadah salat, maka ibadah salatnya batal, tidak sah. Nah, karena ibadah salat itu termasuk ibadah yang saling berkaitan awal dengan akhirnya. Nah, ini keadaan yang kedua. Sehingga sekali lagi niat yang muncul di pertengahan ibadah, ya, niat riya yang muncul di pertengahan ibadah, ya, maka perlu dilihat ibadahnya saling berkaitan, satu kesatuan, ya, atau
sebenarnya itu ibadah sendiri-sendiri yang terpisah. Jika itu ibadah sendiri-sendiri yang terpisah, ya, bukan satu kesatuan, maka ibadah yang tidak tersisipi dengan niat riya sah, ya. Dan jika ibadahnya itu satu kesatuan, saling berkaitan, maka dilihat apakah niat riya yang muncul itu ditulis ataukah tidak. Nah, kemudian keadaan yang ketiga adalah niat riya yang muncul setelah selesainya ibadah. Niat riya yang muncul setelah selesainya ibadah. Jadi setelah selesai ibadah, ya dia mungkin menyebut-nyebut ibadah yang telah dia kerjakan, ya, dan dia mengharapkan pujian manusia, pujian orang lain. Nah, apakah niat riya ini mempengaruhi keabsahan ibadah? Jawabannya tidak, karena ibadah telah selesai dia kerjakan dalam keadaan ikhlas. Ya, niat riya muncul setelahnya, maka tidak mempengaruhi ibadah itu sudah selesai. Hanya saja perlu diketahui, ya, hanya saja perlu diketahui dan diperhatikan, walaupun tidak mempengaruhi langsung keabsahan ibadah, namun jika terjadi pelanggaran udwan setelah selesai ibadah, seperti apa pelanggarannya? Alman seperti tadi menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ya. Demikian juga al-adza, ya, berarti apa? Menyakiti orang lain terkait dengan ibadah itu, seperti ibadah sedekah. Setelah dia bersedekah dengan ikhlas, ya, dia ungkit-ungkit lagi di hadapan orang itu yang dia beri sedekah. Kemudian dia sakiti orang yang dia beri sedekah. Ya, walaupun ini tidak mempengaruhi langsung keabsahan ibadah yang sudah lewat, maka bisa jadi dosanya, dari segi dosanya itu bisa, ya, menandingi pahala ibadah, sehingga seolah ibadah itu tidak sah, dalam arti pahalanya, ya, sudah tertandingi atau bahkan mungkin terkalahkan dengan apa? Dosa tersebut, dosa pelanggaran yang dia lakukan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian, yakni membatalkan apa? Pahalanya. Ya, pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan kalian mengungkit-ungkitnya dan menyakiti. Nah, sehingga setelah selesainya ibadah, jika muncul niat keinginan dipuji dengan sebab ibadah itu, maka itu tergolong riya, tetap tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Masalah tadi ada tanda dari pasien.
Kemudian tanbih, ya, mungkin sebagian orang khawatir niat semacam ini tergolong riya, namun tidak. Ada dua niat, dua hal yang tidak tergolong riya. Yang pertama adalah an yafrahal insan bi'ilmin nasi bi'ibadati. Ya. Seseorang bergembira ketika ternyata manusia telah mengetahui ibadah yang dia kerjakan. Ini tidak tergolong riya. Nah, ini tidak tergolong riya. Gembira. Nah, terus apa perbedaan dengan keadaan tadi yang kita pelajari, riya yang muncul setelah selesainya ibadah? Riya yang muncul setelah selesai ibadah maksudnya adalah, ya, entah manusia sudah mengetahui atau belum, muncul di dalam niatnya, keinginannya, ya, manusia mengetahuinya dan memujinya. Muncul keinginan, ya, seandainya manusia mengetahui ibadah itu, melihatnya dan memujinya. Jadi kembali kepada pujian tadi, ingin dipuji. Nah, adapun ini tidak sekedar senang ketika orang lain, ya, ternyata telah mengetahui ibadah yang dia kerjakan, sudah pada situ. Ya. Tidak kemudian menginginkan apa? Mengharapkan pujian mereka, ya tidak. Tidak mengharapkan pujian mereka, sudah senang ternyata tahu. Tentunya diiringi dengan kehati-hatian agar tidak sampai melakukan pelanggaran yang lain, ujub, ghurur, dan semisalnya. Demikian juga yang kedua yang tidak termasuk riya adalah ketika seseorang bergembira dapat mengerjakan amal ketaatan, amal ibadah, senang rasanya bisa melakukan ibadah tersebut. Senang rasanya bisa mengerjakan ibadah tersebut. Ya, ketika seorang senang bisa melakukan suatu ibadah, itu bukan riya. Bahkan itu bukti bahwa dia memiliki keimanan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min." Barang siapa yang gembira dengan amal-amal kebaikannya dan bersedih dengan perbuatan-perbuatan dosanya, fadzalikal mu'min, maka dia itulah seorang mukmin. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin akan sedih ketika melakukan dosa, akan senang ketika melakukan ibadah. Adapun yang pertama tadi, ketika seorang bergembira, ketika manusia ternyata mengetahui ibadah yang dia kerjakan, itu juga tidak tergolong riya, karena dari awal tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian, ternyata manusia mengetahui dan bahkan mungkin memujinya, itu tak masalah. Ya sekedar gembira saja, sudah terjadi. Saya nggak mengharapkan pujian mereka, ternyata mereka memuji, sudah. Mudah-mudahan saya nggak ujub, mudah-mudahan saya tidak ghurur. Ya semoga Allah mengampuni saya, mengampuni mereka juga. Ya, dan semoga saya lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ini tidak masalah. Maka Nabi SAW pernah ditanya tentang hal semacam itu,
Orang yang melakukan kebaikan, amal kebaikan kemudian dipuji oleh manusia, bagaimana itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka ajilu syarrul mukmin. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat antara para ulama di sebagian yang kita pelajari tadi, terkhusus riya yang muncul di pertengahan ibadah. Yang tadi kita pelajari, riya yang muncul di pertengahan ibadah, kemudian tidak dikutip niat riya tersebut. Ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nampaknya kita pelajari pendapat yang berbeda dalam pembahasan hadis pertama Arba'in Nawawiyah. Dan kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan sebuah ayat di awal bab ini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada siapa? Kepada manusia, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Ya. Yuha ilayya, yang diberi wahyu, yang diwahyukan kepadaku. Annama, apa isi wahyunya itu? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sembahan kalian itu hanyalah satu sembahan. Al-ayah, sampai akhir ayat. Kelanjutannya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, maka barang siapa mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan dia tidak mempersekutukan satupun dengan beribadah kepada Rabb-nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menyatakan di hadapan manusia bahwa beliau hanyalah manusia biasa seperti mereka. Ya, innama ana basyarum mithlukum, aku hanyalah manusia seperti kalian. Ya, memiliki sifat-sifat manusia. Ya, tidak memiliki rububiyah, tidak mencipta, ya, tidak memberi rezeki, tidak mengatur alam semesta. Demikian juga tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah dan diibadahi. Manusia biasa. Ini makna ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian, ya, tidak memiliki hak rububiyah, tidak memiliki hak uluhiyah. Yuha ilayya, tapi ini perbedaannya, beliau mendapatkan wahyu, sudah itu, mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul. Diwahyukan kepada beliau apa? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sembahan kalian itu hanyalah satu sembahan. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, ya, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti di dalam jannah, seperti yang disampaikan di dalam hadis,
Nah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, diterangkan maknanya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, yakni yaqaful masira ilaih wa yatma'u bi ru'yatihi yaumil qiyamah. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yakni barang siapa yang takut, barang siapa yang takut, ya, ketika kembali kepadanya, masir, kembali kepada Allah, dan mengharapkan yatma', melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini makna yarju liqa rabbih. Nah, falyamal amalan shalihan. Ya, maka hendaknya dia melakukan amal salih. Melakukan amal salih. Ditafsirkan, diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, amal salih yang dimaksud adalah melakukan masuk di syara'illah maqsudan bihi wajhuh. Amal salih yaitu amal ibadah yang mencocoki syariat Allah sesuai dengan aturan syariat, bukan beribadah dengan hal-hal yang diadakan, kebid'ahan. Maqsudan bihi wajhuh, dan diniatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, ini ikhlas. Itulah amal salih yang mengumpulkan dua hal, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'atu sunnah, muwafaqatu sunnah, mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturan yang beliau ajarkan. Nah, mana yang berkaitan dengan bab dari ayat ini, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia mempersekutukan satu pun dalam beribadah kepada Allah. Nah, jangan mempersekutukan. Jadi jangan melakukan kesyirikan, di antaranya adalah riya. Di antaranya adalah riya dalam beribadah. Jangan. Nah, disebutkan di akhir ayat, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Nah, ahadan ini nakirah, berada dalam konteks kalimat negatif, penafian, maka memberikan makna yang luas, mencakup semuanya. Ya, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersekutukan bersama Allah dalam ibadah. Keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengikhlaskan amal ibadah. Ya, mengikhlaskan dan memurnikan amal ibadah, membersihkannya dari kesyirikan, yang mana di antara bentuknya adalah riya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kemudian ada 4 kaidah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah anna ashlad din wa ifradullah bil ibadah, bahwa dasar agama ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah dasar agama ini. Nah, dari mana kita menyimpulkan faedah ini? Ya, dari kalimat yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diwahyukan kepadaku, ya, bahwa sembahan kalian itu hanyalah satu sembahan saja. Satu sembahan saja. Jadi sangat jelas bahwa isi wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ifradullahi bil ibadah. Kemudian faedah yang kedua, an-riya syirkun, bahwa riya itu merupakan kesyirikan. Nah, bahwa riya merupakan kesyirikan. Kenapa? Bagaimana menyimpulkannya? Ya, karena di dalam ayat wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada disebutkan kata yusyrik, kesyirikan. Dan para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan la yura'i. La yusyrik ditafsirkan wala yura'i. Janganlah berbuat riya.
menunjukkan bahwa riya merupakan kesyirikan karena ditafsirkan dengan riya, sementara lafaznya di dalam ayat adalah yusyrik, menunjukkan riya itu adalah syirik, kesyirikan. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa kesyirikan yang terjadi dari orang-orang musyrik, kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin adalah kesyirikan dalam hal ibadah. Ini syirkul uluhiyah, terutama syirik dalam hal uluhiyah, ibadah. Terutama di situ. Bukan syirik dalam hal rububiyah, karena secara umum mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mengakui bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Hanya saja kesyirikan mereka itu dalam hal ibadah. Mereka mengakui rububiyah Allah, tetapi mereka terjatuh dalam peribadatan kepada selain Allah, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat ini nampaknya Allah Ta'ala berisi perintah agar Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Dan di antara isi perintahnya adalah apa? Isi yang disampaikan ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahad. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka janganlah dia falyamal amalan shalihan, beramal salih, dan janganlah dia berbuat kesyirikan dalam hal ibadati rabbih, syirik dalam hal ibadah uluhiyah. Kemudian faedah yang keempat, bahwa tidak boleh beribadah kepada siapapun dan apapun selain Allah. Ini disimpulkan dari tadi nakirah siyaqul nafi, wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Ahadan ini nakirah dalam konteks penafian, maka mencakup semuanya. Tidak boleh diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, entah itu patung berhala, para nabi, para wali, orang-orang saleh tidak boleh diibadahi. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ala syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ala syirk. Aku adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Jadi aku tidak membutuhkan persekutuan, kesyirikan, dan tidak membutuhkan amalan. Allah tidak mempedulikan amalan yang terdapat padanya kesyirikan. Man amila amalan, maka barang siapa melakukan suatu amal, perbuatan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang mana dia menyekutukan selainku bersamaku di dalamnya, di dalam amalan itu, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya, wa syirkahu, dan kesyirikannya. Aku akan meninggalkannya dan kesyirikannya, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim.
Subhanahu wa taala ya tidak menerima amal ibadah yang tidak diikhlaskan untuknya. Man asyraka ma'i fihi, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, bangsa melakukan suatu amal yang dia bersekutukan selainku, jadi dia niatkan untuk selain Allah. Ya, di dalam amal ibadah itu, taraktuhu wa syirkahu, maka aku meninggalkannya dan kesyirikannya. Nah, hadis ini cukup jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar tidak menerima ibadah yang tersisipi dengan kesyirikan, niat untuk Allah juga niat untuk selain Allah. Di antaranya adalah riya, niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah la yaqbal, tidak akan menerima kecuali ibadah yang ikhlas. Nah, keterkaitan ayat ini atau hadis ini dengan cukup jelas. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa amalan yang tersisipi, yang dimasuki oleh niat syirik, yang diantaranya adalah riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi orang yang tidak ikhlas. Di antaranya adalah amalan yang disisipi niat riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah at-tahdzir, ya, peringatan dari bahaya kesyirikan dengan segala bentuknya. Sebab apapun bentuknya, apapun jenisnya, maka kesyirikan itu akan mencegah diterimanya amal ibadah. Taraktuhu wa syirkahu. Taraktuhu wa syirkahu. Ini Allah meninggalkan dia dengan kesyirikannya itu. Tidak Allah terima. Nah, ya, amal ibadah apapun, karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, man amila amalan. Amalan ini umum, ya, nakirah fi siyaq asyar. Barang saya melakukan suatu amalan, amal apa? Semuanya. Dari amal yang terkecil sampai amal yang terbesar, sedikit maupun banyak, ya, jika disisipi dengan niat syirik, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang kedua, terfahami darinya kewajiban mengikhlaskan amal ibadah untuk Allah, diikhlaskan dan dimurnikan dari segala macam kesyirikan. Faedah yang ketiga, bahwa di antara sifat Allah itu adalah al-ghina. Allah itu al-ghani. Al-ghina, al-ghani. Apa maknanya? Maknanya maha kaya dan tidak butuh kepada selainnya. Dan karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah aghna syuraka. Ya, aghna, ini tidak membutuhkan, maha kaya dan tidak membutuhkan apapun, di antaranya adalah persekutuan. Allah tidak butuh kepada persekutuan. Oh, berarti di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-ghina, maha kaya dan tidak membutuhkan selainnya. Kemudian faedah yang keempat, Rasulullah SAW, bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah al-kalam. Allah berbicara, Allah berfirman. Ya, dengan kalimat-kalimat yang bisa didengar. Disebutkan dalam hadis ini, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, berbicara, berkata, mengatakan. Maka di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-kalam. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.